lakiku aman. Mana mau lobang udah Salome. Iya kan? Udah pernah berurusan dengan pelakor, biasanya kawannya yang nggak suka. Kawan, siapa? Maksudnya Belum gimana? tentu, belum tentu. Belum tentu, iya bener. Iya, belum tentu. Jadi pelakor kayaknya apa sih Bun? Oh, aku kira juga gitu ya. Ciri-ciri palak kayak apa? Nih, dia merasa punya suami tapi dia tidak berani posting suaminya. Tuh satu ciri-cirinya. Dua, dia tidak bekerja tapi dia hedon. Punya mobil, punya ini, punya itu ciri-cirinya. Yang ketiga, jiwa sosialnya rendah. Jadi dia Pelit, 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 pelit. pelit. Pelit lah, orang dapetinnya aja susah. Jual-jual harga diri. Tahu aja Kak Dewi. Wah, maluan. Tuan pulau kan jemoy. Pokoknya pelit sehingga dia pailit. Iya bener kan Kak Dewi? Ciri-cirinya satu lagi, gaya elit, ekonomi sulit, makanya dia Kayak elit ekonomi sulit dalam itu. Kere, tapi ngakunya hedon. iya itu. Merugi ke diri sendiri itu namanya. Iya, mending kayak aku apa adanya. Kak Dewi, banyak tagalau jemonyo di anu keno dia nedo keruan nyo kita nih jemo lintang nedo mati dia. Kan aku jelas ke siapa sini Dewi Pertunani kata dia. Aku nih yang lahat. Lahir aku di Lintang. Bapak aku wong Kikim, Sukaraja Sonage. Mama aku ji mau bocek. Aku dibesar-besar di Lahat. Sekolah aku STM kataku. Jadi aku banyak baca lanang tuh yang tipe-tipe lemah aku tahu. Walaupun waktu itu usia masih sekolah belum banyak kayak zaman sekarang lanang-lanang yang gimana itu. Tapi bukan pengalaman, penilaian pakai otak kan kita dikasih Tuhan tuh otak sama feeling sebagai perempuan tuh. Di situ pakai. Tapi kalau pramu Lele jemol lintang selalu terdepan. selalu terdepan le. Ay, keren. Orchi, thank you. Balik. Pakai aku balik. Nah, bunyi motor. Jemo kita pulau. Jemo Kudus, Jemo Jawa Tengah. Oh, Kemudian ngambil jemo kita sesama keras. tahu nih. Ya, kalau misalkan suami aku kenal sama pelakor langsung aku sliding karena aku PNS, aku nggak butuh. Kak Farida, sebenarnya dari beberapa lakinya itu PNS, dia sengaja PNS tingkat tinggi, eselon sekian dia ambil. Kenapa? Karena nggak bisa berkutik. Jadi Waalaikumsalam. bininya takut lakinya kena pecat. Bawa anakmu katanya beli jus pergi. Aku eselon, aku juga sliding kalau misalnya suamiku Izin macam-macam. turun dah ya, aku meladeni Iya. laki deh. Balik begawi. Iya wis lah Kak Purna. Mohon maaf Thank you. ya. Semangat Kalau lidah ya. aku salah ngomong. Iya, aku Dadah. juga minta maaf ya. Teh, bye bye. Assalamualaikum, sehat-sehat ya. Banyak rezekinya Kak Dewiku. Amin, makasih. Iya, langgeng sama rumah tangganya. Ibu, Amin. pas dusun main lo tidak paham yuk awak dia jemu dusun awal lah sombongnya. Ika, tapi jujur ya Bun, penasaran juga yang dilaporin siapa Bun, spill dong. Banyak Ika, bingung deh. Yang mana yang mesti aku spill? Banyak, iya benar. Bukan hanya satu saya. Jadi Kak Farida, jadi salah satu teman kita yang suka nongkrong sama kita itu korban. Astagfirullahaladzim. Jadi lakinya dilaporin. Jadi dia itu berani dia ketemu sama aku. Jadi teman kita ngopi-ngopi yang sering aku spill itu salah satunya istri sah dan pernah berantem sama dia. Waduh. Dia tuh tahu. Ya Allah. Dia
tuh mikir, ya ampun, mantan suamiku ngopi bareng-bareng sama kita, sama lakiku. Ya ampun, para istri ngopi bareng kita. Dia tuh tahu, tapi belaga-belaga aja di depan netizen kayak gitu. Yang tersakiti padahal dia menyakiti ya. Ya ampun. Jadi kalau menurut aku ya Kak Farida, para falak ini sekarang ini makin merajalela, apalagi kalau dengar kasusnya Cici Jennifer itu. Lihat kan kasusnya Cici Jennifer yang lagi viral di TikTok. Iya. Iya, aku tahu itu. Nah, itu gila loh. Maksudnya kurang cantik apa dia? Nyanyi bisa, body bagus. Semua bisa, iya. Tapi masih itulah. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nanti para ibu-ibu nggak ngasih bapak-bapaknya ke sekolahan nganter anaknya. Betul. Apa kabar? Nah, kalau ketakutan itu sudah merasuk ke dalam hati, dia bilang, sudah ya anak-anak, homeschooling aja. Iya betul. Itu, Benar-benar. jadi efeknya banyak para palak ini. Makanya harus dikasih edukasi di sini, bukannya kita ini. Oke Kak Risa, aku pamit ya. Aku besok mau kerja. Oke. Banyak tanda tangan yang harus ini. Ya sayang, kita belum bisa ketemu nanti ya, kapan-kapan ya. Yuk, aku turun ya. Assalamualaikum. Dadah, sehat-sehat semua ya, banyak rezekinya. Mau turun, ya bentar lagi. Halo Shirley, halo semua. Iya, jadi kemarin dia tuh tantrum ngomong di live. Aku bukan falak, hey. Malu sama orang kayak aku yang tahu siapa kau. Malu kalau nggak bisa malu dengan diri sendiri, jadi nggak usah dibohongin netizen tuh nggak tahu apa yang kau ucapkan itu yang dia dengar, itu yang dia tahu. Dia nggak tahu kebenarannya semana. Seorang Riza gitu ya berani ngomong seperti ini, kalau nggak tahu kebenarannya nggak mungkin. Itu jadi apa Kengwan yang kemarin katanya punya suami Bun, katanya, tapi mana orang itu tidak perlu. Aku punya suamiku pilot, suamiku public figure, suamiku keren, suamiku kayak nggak perlu. Itu akan menimbulkan ratusan pertanyaan netizen. Lebih baik tunjukkan ini suamiku, kasih bukti walaupun sedikit. Kasih bukti, keluarkan bukti. Atau kita lagi live begini, suaminya datang meluk dari belakang, hai netizen, aku suaminya mbak ini loh gitu. Kalian mau lihat kan suaminya ini, aku suaminya. Sudah, itu sudah namanya suami yang menjaga harkat martabat istri. Istri dibully orang gara-gara nanya mana suaminya. Terus suaminya harusnya menjaga harkat martabat istrinya. Okta Fitrianti, ayo baik deh. Dindo apa kabar? Welly, masih di sini Well? Apalah kabur? Dina, Marlinda, terima kasih sayang. Hai Res, Alex and Nico, kan suami orang. Iya. Shirley, biar nggak penasaran kita. Penasaran kenapa? Betul. Nggak berani spill suami, itu artinya suami orang. Itu artinya dia takut. Pada saat di spill, banyak anak-anak yang ngaku itu bapak gue gitu ya, takut. Oh sudah nggak lagi sayang, sudah nggak lagi berteman ya. Untuk apa berteman dengan teman yang tidak tahu diri, teman yang tidak tahu berterima kasih? Itu buang jauh-jauh. Itu akan menyengsarakan kehidupan kita ke depannya. Cari teman yang baik-baik. Banyak kok teman yang baik. Gitu. Jadi jangan takut
Ini kenapa? Loh, 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 loh. Loh, loh, loh. Kenapa ini? Jadi jangan takut kehilangan teman ya. Kalau teman itu sudah menyengsarakan, teman sudah tidak menghargai kita, teman tidak tahu terima kasih, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, nggak ada gunanya. Gara-gara apa kita harus pertahankan? Gara-gara cantik. Untuk apa cantik? Yang penting hatinya baik. Nggak perlu teman cantik, nggak perlu. Yang penting hatinya baik. Yang penting saat kita butuh didengar, dia ada. Pada saat kita telepon, kita lagi gundah gulana, dia ada. Itu sahabat yang baik. Queens, followers saja dikibulin, habis itu iya. Betul, kita di sini membuka room untuk berinteraksi dengan para netizen. Harusnya netizen nanya-nanya, jangan dimarahin, jangan dikibulin. Bener banget Queens, Reels, setuju kalau teman toksik buang, bener sayang. Kalau teman toksik buang, jangan terlalu lama. Aku kemarin setahun sekian bulan tuh terlalu lama. Jadi ceritanya semua teman-temanku tuh udah gak mau temenan sama dia. Semua teman-temanku tuh udah bermusuhan sama dia. Tapi aku mempertahankan. Aku pikir masa sih orang jahat terus? Mungkin dia akan berproses. Maksudnya dari jahat berproses menjadi baik. Ada kemungkinan kan? Nah ternyata enggak bisa. Udah namanya jahat, hatinya jahat. Tidak ada empati sama orang, ya begitu akhirnya. Aku diblokir. Nah, Din Safira ternyata diblokir juga. Pokoknya kemarin, jadi aku tuh di DM sama beberapa orang. Ternyata orang ini ada komen di live-nya dia. Komennya itu seru banget. Aku bersaksi bahwa kamu ngerebut laki orang. Aku bersaksi bahwa kamu malak, bahwa kamu begini. Langsung diblokir tuh orang. Itunya komenannya itu di screenshot dikirim ke aku. Wah, Rida Ruda juga diblokir. Kalian semua diblokir ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh blokir. Blokir netizen tuh nggak boleh. Terus ngibulin nih aku beli topi Dior 30 juta. Sombong. Untuk apa? Biar apa? Terus kecuali aku setuju kalau dia bilang ini aku beli topi Dior 30 juta. Terus ada netizen komen, bagi dong, buat aku dong, kasih. Ya aku setuju. Tapi kalau cuman mau nyombongin netizen, dan itu pun kita nggak tahu. Ini topi harga 50.000 di Mangga 2 tapi mereknya Dior. Asli atau tidak? Kalau di kamera emang kelihatan. Dia tahu loh, aku nggak suka sama dia, terus aku diblokir. Oh gitu Din Safira. Sebenarnya yang nggak suka sama dia tuh banyak banget. Yang bertahan di roomnya dia kalau dia lagi live itu tuh pertama orang yang satu server sama dia, kedua para buaya darat. Dia so jadi sultan bun. Sultan apa? Sultan ani-ani. Sultan apa? Sultan sampah. Kalau sultan bayarin tuh teman-teman makan, bukan gratisan. Jadi kalau kita berteman, itu tuh kita harus mau berbagi sama teman. Pada saat makan kita bayar bareng-bareng, bukan gratisan. Pada saat kita minjem baju dikembaliin. Kalaupun nggak mau ngembaliin nggak apa-apa, jangan ngejelek-jelekin baju orang. Minta makanan. Oh secara kalau sultan ya, korma rutab fresh itu sekilo berapa sih? Paling 300.000. Kalau sultan beli dong. Ngapain minta sama gue? Ngapain minta kirim-kirimin sama gue? Itu sultan namanya. Aku yang nggak sultan aja suka kasih teman. Aku yang nggak sultan aja karimah.
hasil malak laki orang pakai Dior. Hei, nggak tahu ceritanya Res Love Alex and Nico ya. Pernah sekali waktu dia itu ngomong di grupnya kita. Dia bilang, "Yuk, kita pergi ke Plaza Indonesia. Plaza Senayan." Dia pergi jam 10 pagi dong, udah di sana. Terus nggak ada yang bisa tuh, nggak ada yang bisa ke sana. Tapi Skribo jam 5 sore bisa sepulang kantor dia jemput aku, terus kita pergi ke Plaza Senayan. Nyampe Plaza Senayan jam 6. Dia udah nenteng tas Dior, dia udah make ini, udah make ikat pinggang apa sih, Gucci atau LV, mahal harganya. Terus kita makan di restoran Union tuh yang mahal tuh. Ternyata di situ kita ditraktirin sama koko Cina, koko botak gadun. Aku udah mau bayar loh, aku udah ngeluarin kartu mau bayar. Ternyata kata pelayannya sudah dibayar. Siapa yang bayar? Gak mau aku, siapa yang bayar? Katanya itu koko Cina, ada gadun, laki-laki botak. Terus aku bilang gak mau, kenapa dia bayarin kita? Terus dia di sebelah bilang, itu mantanku. Terus kita keluarlah, terus kita beli lewat Starbucks, beli lagi Starbucks. Aku yang traktir, karena yang di sini kan udah dibayar tuh sama gadunnya. Yang di Starbucks aku yang bayar. Dari Starbucks naik ke lantai 3, suaminya udah nunggu di sana. Hebat nggak kalau nggak suhu? Di lantai 1 ketemu gadun, di lantai 3 suaminya nunggu. Ada orang sehebat itu? Iya, Din Safira, hebat lah. Mana ada orang yang kayak gitu, di lantai 1 makan bersama gadun. Terus dia di Plaza Senayan tuh dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore baru ketemu kita. Itu ngapain aja? Dari jam 10 sampai jam 6 cuman beli ikat pinggang doang. Terus pada saat ketemu kita nggak ada tuh dia telepon orang. Kok tiba-tiba udah ada gadun di situ? Ya kan? Rida Rudo Sultannya Ani. Oh iya, Din Safira. Iya, dia emang suka blokir orang. Selamat malam, Vida. Selamat malam, Yana. Bunda, aku mau cerita nih sedikit. Gimana bini orang? Naik yuk. Mau naik gak? Bini orang. Mau naik gak? Sultan tapi beli mie ayam yang 15.000, Bun. Suruh pembantunya beli dan pakai uang pembantunya. Dia emang begitu. Suka gratisan. Jadi kalau makan mahal itu kalau ditraktir orang. Kalau dia sendiri belinya yang 10.000, yang 15.000. Gimana sayang, bini orang? Halo. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana sayang? Bunda, aku mau cerita sedikit ya. Ya. Gimana? Aku yang mungkin pernah dijelekin sama saudaranya itu. Yang katanya dibilang pelakor dan lain-lain. Oh, yang ngerti aku, yang endut-endut itu kan? Bunda, maaf aku mau cerita sedikit sama mau nanya sedikit. Iya. Kan waktu jadi si itu kita sebut inisial aja ya, Bun. A bit. Iya, kan waktu kemarin kan dia sempet di Jakarta kan ya, Bun, ya, kata suami. Dia minta bantuan untuk kayak diurus surat cerai, tapi buku nikahnya ditahan. Itu gimana, Bun? Itu pura-pura minta surat cerai, padahal masih mau komunikasi. Namanya nggak niat minta cerai. Kalau aku jadi perempuan niat minta cerai, aku sendiri, orang surat nikah ada sama aku sendirilah yang gugat. Iya, tapi
ya speaknya tuh minta tolong sama ya katanya yang mungkin berpengalaman. Nah, sekarang sini orang ini ada hubungan ya sama dia. Kenapa? Maksudnya suaminya itu mantan suaminya dia. Iya. Wah, aku sedikit banyak tahu ceritanya kalau gitu. Iya, tapi kan yang banyak di publish tuh kan kayak kelakuan suami itu yang jelek-jelek kan ya Bun ya. Iya, jadi dia ngomong gini, dia ngomong katanya, mantan lakiku tuh diambil falak, dia bilang gitu. Loh, aku lagi live, ternyata ada yang masuk, dia bilang, Bunda Riza katanya, aku istri pertamanya, katanya aslinya dia itu falak. Iya, ada yang masuk ke sini ke roomku ngomong. Iya, justru aku malah berteman baik sama mantan istri pertama suamiku. Heeh. Dan dia ngasih tahu segala macam lah tentang kejadiannya waktu itu. Iya. Jadi Wah, aku sedikit banyak paham soalnya dia pernah curhat sama aku. iya, makanya kan waktu itu sempat katanya bilang di lab tuh sempat bilang suaminya KDRT, tidak bertanggung jawab dan lain-lain ya Bun ya. Benar. Tapi itu ternyata kan tidak betul. Iya. Enggak, dia itu bohong. Kadang-kadang udah ketularan sama ini bosnya. Iya, kurang tahu ya Bun ke situnya mah. Jadi gini, dia itu pernah kerja di bosnya itu. Jadi aku kenalkan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu keluar, nggak kerja lagi. Nah, pada saat kerja lagi sama bosnya itu, dia itu telepon aku. Dia ceritain semua tentang bosnya itu, dia kayak ini. Nggak lama, sekian bulan kemudian dia kerja lagi di situ. Oh gitu. Jadi pada saat dia nggak kerja lagi, itu dia tuh sering telepon aku, sering teleponan ngomongin bahwa bosnya itu begini. Jadi dia itu pelit. Kalau makanan itu kalau misalnya ditraktir orang, baru si Vivit ini ikut makan. Tapi kalau mereka pergi berdua aja, misalnya beli burger atau apa, dia bayar sendiri. Itu nggak dibayarin atau apa, pelit banget. Terus gini, pokoknya dijelekin abis. Tapi ujung-ujungnya mungkin dia butuh kerjaan, masih kerja juga dia di sana. Iya. Ya udah Bunda, ntar dulu lanjut. Aku mau makan dulu sebentar ya Bun ya. Oke, Ya, Assalamualaikum. akhirnya. Makasih ya Bunda. Ya, sama-sama. Nanti kita cerita lagi ya Bun ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga dia Bunda. Waktu itu dia sama gadun Chinese botak kan Bunda. Saya juga dia Bunda. Maksudnya Queens? Iya. Dia sama gadun Chinese botak, bener. Botak pakai kacamata. Saya ketemu dia 2 kali sama gadunnya itu. Oh my god. Berarti aku bukan sendiri ya yang tahu tentang si gadun ini. Sakit dan bener dia sakit aslinya. Kalau dia orang normal, apalagi dia merasa diri dia cantik, dia mencari seseorang yang benar-benar tergila-gila sama dia, yang benar-benar mau menjadikan dia istri, yang benar-benar mau meratukan dia, yang benar-benar menjaga harga diri dia, martabat dia, mengakui dia sebagai istrinya di depan orang banyak. Kalau dia nggak sakit. Iya, tidak profesional banget. Aku aja sampai gelek-gelek kepala. Apalagi si Kribo. Si Kribo tuh bilang, Mbak Riza, gila, kita jadi bemper ini. Jadi kita dibawa tadi ketemu dia. Jadi seolah-olah lakinya ini taunya dia itu dari pagi jalan sama kita gitu. Padahal kita baru ketemu jam 6. Hai Michi, Debbie, selamat malam. Rida Rudo, sepemikiran. Suhu suhu banget. Selamat malam Martina Wati. Nici, Bunda Riza naik boleh nggak? Boleh sayang. Terus suaminya ngapain di atas Bun? Jeng Imas Shop.
Jadi suaminya itu kerja sayang ya, suaminya itu kerja jam 10 pagi dia dianterin di Plaza Indonesia. Selesai suaminya kerja jam 8 malam, dia nunggu, dia jemput. Pada saat jemput mungkin janjian di WA, tunggu aja sayang di restoran ini di lantai 3. Sedangkan dia menyelesaikan makan malam bersama Gadun di lantai dasar. Hebat sih, hebat. Benar. Jadi ini pertanyaan nih si Jeng Imas ini. Terus suaminya ngapain di atas itu? Suaminya itu baru pulang kerja sayang. Jadi janjian nunggu, mungkin disuruh nunggu di lantai 3. Kan Plaza Senayan itu kan banyak lantainya. Mau ketemu di mana nih? Nggak bisa cari-carian. Ah mungkin aku juga nggak tahu. Mungkin ya udah tunggu aja di sini nanti aku naik. Nah, jadi dia menyelesaikan dulu makan malam bersama Gadun di bawah. Kebetulan sama aku. Gimana aku nggak tahu coba. Di lantai dasar sama Gadun, Koko botak. Di lantai 3 suaminya udah nunggu. Itu ya Jeng Imas kenapa suaminya di atas. Karena suaminya itu mau jemput dia. Diantar jam 10 pagi, dijemput jam 8 malam. Saya 2 kali ketemu dia sama Gadunnya itu botak pakai kacamata. Terus Queens, kenapa nggak difoto Queens? Bun Ocha dia minta gratisan kali, iya. Sangat dari jam 10 sampai jam 5 sore sudah ketemuan dulu sama Gadun. Bener. Soalnya dia itu ngajakin, dia udah laporan, dia kirim foto nih, cetrek. Aku udah di Plaza Senayan. Ayo dong kalian ke sini. Gak ada yang bisa tuh pagi-pagi ke sana. Ibu rumah tangga secara kan mesti jadi upik abu dulu, mesti masak dulu, mesti ngepel, mesti ngeliatin yang punya asisten rumah tangga, mesti diliatin asistennya ngapain, baru siap-siap, baru mau makan bareng keluarga, makan siang bareng keluarga, baru sore karena aku ditelepon sama Kribo, yuk Mbak Riza aku jemput, kita berdua ke sana. Ya udah kalau dijemput aku ganti baju, siap-siap. Jadi kita nyampe Plaza Senayan itu udah jam 6. Kalian bayangin dari jam 10 lo ngapain sampai jam 6 ketemu kita. Tiba-tiba makan bareng. Tiba-tiba di lantai 3 udah ditungguin tuh sama laki lo. Hai Aureli, suamiku aman sayang. Terus suaminya ngapain ya? Astaga, ternyata si Kribo juga itu tahu sebenarnya, tapi si Kribo jadi pembela pelakornya sekarang. Sayang, yang pertama kali dari circle kita itu berantem sama dia tuh si Kribo. Kribo itu habis-habisan, hancur-hancuran ngejelekin dia ke kita-kita. Dia itu begini, dia itu begini, dia itu begitu. Udah, pas kita musuhan, dia butuh validasi, dia butuh orang untuk membenarkan apa yang dia ucapkan. Dia deketin lagi lah si Kribo. Padahal hatinya tahu bahwa si Kribo itu nggak beres. Si Kribo juga tahu bahwa si perempuan itu nggak beres. Kalau si Kribo mau macam-macam, mau ketemu sama aku, yang jadi saksi Kribo ngejelekin dia tuh banyak, bukan cuma aku. Hampir semua teman-teman kita saksi si Kribo ngejelekin dia. Tuh. Tapi si Kribo dipakai untuk berhadapan-hadapan di depan netizen. Iya kan Mbak? Iya betul. Iya kan Mbak? Iya betul. Kayak babunya itu Kribo. Jeng Imas kasihan ya suaminya. Kasihan, tapi ujung-ujungnya si suami itu dilepeh juga sama dia pas dapat yang lebih tajir. Terus akhirnya sponsornya itu nyuruh dia pakai jilbab. Pakai jilbab lah dia, terus dia nggak boleh live banyak-banyak di TikTok, tapi dia nggak dengerin. Orang udah kebiasaan. Dia udah nyandu live di TikTok. Kan dia mau ngerayu-rayu yang lain. Ngapain lo ngelarang-larang gue? Hah?
Nanti kalau lo buang gue, kan gue istri simpanse, bukan istri sah. Nanti pada saat lo buang gue, minimal kan gue udah ada bemper-bemper yang lain. Jadi di TikTok itu dia itu nyari-nyari mangsa. Jadi nggak bisa. Buktinya sekarang udah dilepeh tuh sama yang nyuruh dia pakai hijab. Hijabnya udah keleleran. Pinter ya mangsanya yang berduit. Iyalah. Dia nggak mau sembarangan. Kalau dia mau yang sembarangan, yang nggak berduit, dia bisa aja nikah sama orang yang benar-benar dijadiin suaminya, memulai dari nol, bisnis bareng-bareng. Tapi dia nggak mau, dia kepengen celap-celup dapat duit, celap-celup dapat duit. Martina Wati, Kak Riza mau tanya apa betul suami keduanya bule? Aduh. Nanti ya kalau ketemu aku ceritain. Res, kenapa nggak nyari yang serius tanpa menumbalkan istri orang? Kan dia merasa cantik dan ayu. Yang serius nggak cari orang seperti dia, Res. Yang serius tidak akan cari orang yang seperti dia. Yang cari orang seperti dia itu orang yang main-main. Nah, ada orang yang serius mau dengan orang seperti dia, yang lebih muda, yang ekonominya tidak mapan, dia yang tidak mau. Gitu loh sayang. Bini orang, terima kasih. Rani, hai Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat kita ya Rani. Selamat malam, dan Erika. Miss you. Si Kribo Benalu juga. Iya, oh itu parah, itu parah. Kita belum berantem sama si Ono, si Kribo udah duluan berantem. Udah berantem. Si Kribo itu mungkin 80% kejelekan si Ono itu kita dapatnya dari Kribo. Jadi ceritanya pernah sekali ada acara di rumah Mbak YR. Ya, Mbak YR itu salah satu pengusaha, rumahnya di Bekasi. Nah, jadi waktu itu aku dijemput karena rumahnya si Kribo ini kan dekat di Cibubur juga. Jadi dia jemput aku itu dari Raples Hills ke Bekasi rumahnya Mbak YR itu karena macet 2 jam. Itu nggak berhenti-henti ngejelekin si betina ini. Habis tuh betina dijelekin sama dia. Tiba-tiba balik lagi. Sebenarnya si Kribo itu di dalam hatinya yang paling dalam tuh dia bilang, aduh gila ya, malu aku ini sama Mbak Riza. Seperti apa ya aku dulu ngejelekin si betina ini? Seperti apa aku dulu bilang gak mau lagi berteman sama betina ini, bla 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 bla. Sekarang aku jilat ludahku sendiri. Kan gak lama gadunnya itu pulang kan Bun, Bunda masih di situ sama dia duduknya yang menuju toilet. Iya Queens, aku pas gadunnya pulang, nih orang gak ada kenyangnya aslinya. Makanya aku heran badannya krempeng 3 mili tuh aku heran. Jadi baru selesai kita makan semakan-makannya di Union. Pas mau jalan sebelahnya Starbucks. Hai. Masuk. Apa namanya? Berhenti minta beli Starbucks. Aku orang yang tahu diri. Karena tadi udah ditraktir sama gadunnya, akhirnya Starbucks aku yang traktir. Duduklah kita di situ. Gak lama mungkin dia WA-an tuh sama lakinya udah datang kali. Jadi kita ke lantai 3. Jadi lakinya itu tahunya dia itu sama kita dari pagi. Ntar dia, aduh ada tamu lagi. Kak, Oita, dan apa kabar lu? Aku nyelesaikan ada yang lain. Masuk deh. Halo semua, gitu deh ceritanya ya. Aku ada tamu loh.
Aku ada tamu. Nanti kita ketemu lagi ya. Moga kalian semua sehat, panjang umur. Yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, aku doain semuanya lancar ya. Pesan aku hari